Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berbagi firman. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur jika mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahaminya dan menolong kami untuk dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau berbicara mengenai menolong atau merongrong. Bacaan saya ambil dari Roma 13 ayat 1-3. Saya akan bacakan untuk kita. Kepatuhan kepada pemerintah. Ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Paulus secara tegas menulis, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Frasa ini memberi dasar teologis pada semua realitas politik kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan dan mengatur semesta adalah Tuhan yang juga mengatur sejarah perjalanan kehidupan setiap bangsa, termasuk Indonesia, rumah bersama bagi jutaan orang yang memiliki banyak perbedaan. Kalau Tuhan tidak menghendaki pemerintah yang sekarang berkuasa, terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengaturnya. Lawan politik dari pemerintah yang terpilih pasti sudah melakukan usaha terbaik untuk memenangkan pemilu. Saya yakin itu. Mereka juga sudah berdoa. Jadi kemenangan suatu kubu dalam pemilu tidak dapat diartikan bahwa kerja keras, niat baik dan kubu lain tidak dihiraukan Tuhan, atau Tuhan kehilangan kuasa untuk memenangkan kubu yang akhirnya kalah. Tidak. Jangan merendahkan Tuhan sekadar sebagai peserta atau pendukung partai atau aspirasi politik. Realitas politik di Indonesia saat ini ditentukan oleh otoritas dan kehendak Tuhan. Jadi, meragukan legitimasi pemerintahan yang ada, menurut saya, identik dengan meragukan kehendak Allah. Alkitab mencatat, Tuhan memakai raja dan bangsa lain untuk menghajar Israel, bangsa pilihannya, agar mereka berbalik kembali kepadanya. Tuhan menghendaki mereka melanjutkan hidup di negeri pembuangan. Tuhan berfirman kepada mereka, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu tercatat dalam Yeremia 29 ayat 7. Tuhan tidak memerintahkan umat pilihannya untuk mengadakan permufakatan melawan pemerintahan di atas mereka. Tidak. Dalam konteks inilah Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk menghormati pemerintah. Bukan saja karena takut hukuman dan sanksi jika mereka bermufakat merongrong pemerintah di atas mereka, tetapi karena cinta pada kebajikan dan kebaikan bersama.
Tentu saja sikap tunduk pada pemerintah harus ada di bawah sikap tunduk pada Tuhan. Jadi sikap tunduk pada pemerintah tidak mengorbankan segi keimanan mereka, kita anak-anak Tuhan. Kisah Daniel dan ketiga sahabatnya menjelaskan bahwa mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik bagi pemerintah yang menjajah Israel. Sekalipun suatu waktu mereka diuji dengan peraturan yang bertentangan dengan iman mereka, akhirnya mereka justru mendapat peluang untuk melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Saya mau tanyakan kepada kita semua, apakah pemerintah Indonesia saat ini melarang rakyatnya beribadah sesuai kepercayaan masing-masing? Apakah pemerintahan Indonesia yang ada saat ini melarang rakyatnya mengekspresikan pikiran dan pendapat mereka? Ayat 3 menjelaskan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Lalu Paulus menulis sebuah kalimat pertanyaan retoris, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Tentu saja jawabannya seharusnya kita harus takut. Jadi perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, alih-alih merongrong dan mengganggu, lebih baik jika kita bahu-membahu bersama pemerintah mengatasi berbagai persoalan kebangsaan yang dihadapi saat ini. Kita harus percaya pemerintahan yang ada saat ini adalah atas kehendak Tuhan. Lakukan yang terbaik bersama mereka demi kebajikan dan kebaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami warga negara yang baik, yang dapat menolong pemerintah, bukan merongrong pemerintah. Jika ada kesalahan, jika ada hal-hal yang kurang baik, kami tahu pemerintah juga memberi peluang bagi kami untuk ikut memantau semua program mereka, sehingga kami dapat memberikan masukan, perbaikan-perbaikan, usulan-usulan, sehingga apa yang dilakukan akan semakin baik. Berkati pemerintah kami, beri hikmat kepada mereka untuk dapat mengelola, menata negara ini sedemikian baik bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.